Konnichiwa minasan, kembali lagi ke kelas online bahasa Jepang Naosin Training Center bersama saya Lydia Sensei. Kali ini kita akan membahas pelajaran bab 3 dari buku Minano Nihongo 1. Yuk kita langsung aja ke pembahasannya. Pada bab 3 ini kita akan mempelajari beberapa kata baru. Semuanya ini juga termasuk kata tunjuk ya. Pertama ada koko, soko, dan asoko. Yang kedua ada kochira, sochira, dan achira. Nah, perbedaannya itu untuk koko, soko, dan asoko dia lebih menunjukkan tempat, sementara kochira, sochira, dan achira menunjukkan ke arah, sebuah arah. Nah, lalu apa sih bedanya itu untuk strukturnya? Kalau strukturnya ini bisa dibilang mirip seperti yang kita lihat di bawah sini. Untuk penggunaannya, cara penggunaannya juga mirip. Jika untuk menunjuk tempat yang ada di dekat kita, kita bisa bilang koko di sini, koko, atau kochira di sini, koko, kochira. Lalu juga kalau kita menunjuk ke tempat yang lebih dekat dengan lawan bicara kita bisa bilang sochira atau soko gitu kan. Lalu untuk menunjuk tempat yang jauh dari pembicara dan lawan bicara, kita bisa bilang asoko atau achira. Nah, untuk cara penggunaannya ini tidak hanya seperti yang gambar itu saja, tapi juga bisa seperti gambar ini. Nah, di sini itu maksudnya ketika pembicara dan lawan bicara berada di tempat yang sama, kata koko itu bisa menunjukkan kata tempat mereka saat ini, tempat mereka berdua saat ini. Lalu kata soko ada tempat yang agak jauh dari mereka. Lalu untuk kata asoko itu tempat yang jauh dari mereka. Jadi tingkat kejauhannya paling jauh itu asoko, yang agak jauh itu soko, dan yang di tempat mereka ini adalah koko, begitu. Baik, kita langsung lihat contoh kalimatnya. Di sini ada beberapa contoh kalimat. Yang pertama adalah koko wa gakko desu. Polanya, strukturnya sama ya seperti yang kita pelajari. Kata tunjuknya sebagai subjek, diikuti partikel wa, lalu ada objeknya. Di sini objeknya nama tempat karena menggunakan koko. Koko wa gakko desu, di sini adalah sekolah. Kemudian ada soko wa toire desu, di situ adalah toilet. Kita menunjuk ke tempat yang lebih dekat dengan lawan bicara kita. Kemudian ada asoko wa kyoshitsu desu, kita menunjuk ke tempat yang jauh dari pembicara dan lawan bicara. Asoko wa kyoshitsu desu, di sana adalah ruang kelas atau adalah kelas. Kemudian kita lihat contoh kalimat berikutnya, ada sochira wa donata desu ka? Nah, untuk kata kochira, sochira, dan achira ini bisa kita pakai untuk penggunaan kalimat formal, karena memang kochira, sochira, dan achira itu memang lebih formal daripada koko, soko, asoko. Nah, karena penggunaannya formal nih, sochira wa donata desu ka, kita tidak pakai dare, tapi kita pakainya donata, karena kata tanya donata itu lebih sopan daripada dare. Jadi sochira wa donata desu ka, orang itu siapa? Kita menunjuk ke orang yang berada di dekat lawan bicara kita. Sochira wa donata desu ka, orang di sebelah situ siapa gitu. Kemudian contoh berikutnya adalah kochira wa joko san desu. Di sini adalah joko. Kita juga bisa pakai kochira ini bentuk sopan tadi, orang yang di sebelah sini gitu kan. Kochira itu lebih menunjuk ke arah, jadi orang yang di sebelah sini adalah joko. Biasanya juga kita pakai untuk memperkenalkan seseorang, kita bisa bilang kochira wa joko san desu, kochira wa budi desu, kochira wa imoto san desu. Kita bisa pakai itu. Kemudian contoh kalimat berikutnya yang terakhir adalah achira wa toire desu. Kita nunjuk sebelah sana. Kalau misalkannya kita berbicara dengan ada orang, misalkan yang kita sebagai pekerja di hotel, terus habis itu ada orang pelanggan yang bertanya sama kita, toiletnya ada di mana? Toire wa doko desu ka? Kita bisa jawab dengan sopan, achira wa toire desu. Kita bisa bilang toiletnya ada di sebelah sana. Kan itu akan memiliki kesan yang lebih sopan. Nah, masuk ke pola berikutnya. Di sini ada kata benda 1 ditambah partikel wa, lalu diikuti kata benda 2, yaitu
kata tunjuk atau nama tempat, kata benda duanya ini, lalu diakhiri dengan des. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan posisi dari suatu benda, orang, ataupun tempat. Kita lihat langsung contoh kalimatnya. Di sini ada kalimat nomor 1, Robi wa asoko desu. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kata tunjuknya yang menjadi subjeknya, sekarang adalah kata bendanya atau nama tempatnya. Robi wa asoko desu. Lobi ada di sana. Bisa terjemahkan seperti itu. Kemudian contoh kalimat nomor 2 itu ada uketsuke wa ikai desu. Nah, resepsionis ada di lantai 1. Uketsuke itu resepsionis. Nah, uketsuke wa ikai desu. Berarti setelah kata benda lalu ada nama tempatnya itu kita artinya menunjukkan bahwa benda ini ada di sini gitu. Ikai desu artinya lantai 1 ya. Kemudian di kalimat berikutnya ada runisang wa kyositsu desu. Nah, untuk kalimat ini artinya itu bukan runisang adalah kelas gitu. Sebenarnya ini harusnya adalah ada sebuah pertanyaan sebelumnya kayak runisang wa doko desu ka? Itu baru dijawab dengan runisang wa kyositsu desu. Runi ada di ruang kelas begitu. Kemudian yang terakhir adalah deguchi wa sochira desu. Sama ya. Deguchi wa sochira desu. Pintu keluar ada di situ, ada di arah situ kan, lebih dekat menuju ke arah yang lebih dekat dengan lawan bicaranya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari 2 kata tanya, yaitu kata tanya doko dan dochira. Untuk kata tanya doko ini dia lebih dipakai untuk menanyakan sebuah tempat. Sementara untuk kata tanya dochira digunakan untuk menanyakan arah. Tapi kata tanya dochira ini juga bisa digunakan dalam bahasa formal karena dia lebih sopan daripada doko. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Di sini ada shokudo wa doko desu ka? Kantin ada di mana? Shokudo wa doko desu ka? Shokudonya menjadi subjek ya, lalu diikuti kata tanyanya doko desu ka? Jangan lupa pakai kata desu ka. Lalu dijawab dengan shokudo wa asoko desu. Atau kita bisa langsung jawab dengan asoko desu. Shokudo wa asoko desu, kantin ada di sana. Itu kita jawab langsung di sana. Lalu yang kedua ada Suseno-san no oheya wa dochira desu ka? Kamarnya Suseno ada di sebelah mana gitu. Lalu bisa dijawab dengan Suseno-san no oheya wa kochira desu. Kamar Suseno ada di sebelah sini, kochira. Bisa langsung dijawab kochira desu. Nah, kita perhatikan di sini Suseno-san no oheya gitu. Oheya kan artinya kamar. Nah, untuk awalan o ini, hiragana o ini itu biasa ditambahkan di depan suatu kata benda ketika ingin berbicara dengan formal. Kan kita berbicara dengan konsep formal nih, makanya dengan pakai kata tanya dochira, maka bilangnya Suseno-san no oheya, biar sinkron. Kata bendanya formal, kata tanya juga formal, jadi sinkron bahwa kita berbicara menggunakan kalimat yang formal. Tapi tidak semua kata benda di sini bisa ditambahkan o ya. Ada juga beberapa kata benda yang tidak bisa diawali dengan o supaya terdengar lebih formal. Tapi ya ini adalah salah satu contohnya yang bisa dipakaikan hiragana o atau awalan o. Nah, kata tanya dochira di sini juga bisa digunakan untuk menanyakan suatu tempat, nama negara, nama perusahaan, atau nama instansi lainnya. Dan akan lebih sopan menanyakannya daripada menggunakan kata doko. Misalkannya kita mau bertanya itu tentang kuliah di universitas mana, kita bertanya kayak New Daigaku wa doko desu ka? Anda kuliah di universitas apa gitu. Atau di sini contohnya kedua ada Kaisha wa dochira desu ka? Anda bekerja di perusahaan apa? Nah, di sini kita tidak diperbolehkan untuk menanyakannya dengan nani ya, meskipun nani itu adalah kata tanya apa, kita tidak bisa menggunakan kata tanya nani untuk menanyakan hal-hal seperti ini. Kemudian kita akan mempelajari pola kalimat kata benda 1 ditambah partikel no lalu diikuti kata benda 2. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan suatu produk adalah buatan dari suatu negara atau perusahaan. Pola kalimat ini nanti kata benda satunya itu menjadi
nama negara atau nama perusahaan, kemudian kata benda duanya itu adalah nama produknya. Untuk bertanya, kita menggunakan kata tanya doko. Misalkan ya di sini ada dua contoh ya. Contoh pertama, Korewa doko no kousui desu ka? Kousui itu artinya parfum. Ini parfum buatan mana? Doko no nani-nani desu ka? Nani-nani buatan mana gitu. Begitu polanya. Di sini jawabnya Furansu no kousui desu, parfum buatan Prancis. Kita sebut negaranya, atau bisa sebut nama perusahaannya Hermes no kousui desu, parfum buatan Hermes atau parfum buatan perusahaan Hermes. Lalu di sini juga ada Korewa doko no sumaho desu ka? Ini smartphone buatan mana? Berarti bisa jawab dari negaranya Chugoku no sumaho desu, yaitu smartphone buatan Cina, atau Xiaoyu no sumaho desu, smartphone buatan perusahaan Xiaoyu, begitu. Nah, minasang, tadi kita sudah mempelajari bab 3 dari buku Minano Nihongo 1. Jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, dan share video ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Mata ne!